Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kali ini di channel gua Bacira Bagas. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan segala urusannya. Kali ini gua kembali akan membacakan cerita dari Mas Dioseta yang berjudul Ludruk Topeng Ireng. Spoiler sebentar. Kisah ini merupakan awal dari perjalanan mengerikan seorang anak muda bernama Cahyo. Setelah kematian kedua orang tuanya secara tragis, Cahyo diasuh oleh sosok laki-laki yang mempunyai kelebihan. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Sebelumnya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan jika belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang serta mendapat update video dari channel ini. Mas, rame-rame arep neng endi toh? Tanya Cahyo pada segerombolan pemuda desa yang berjalan menuju keluar desa. Kuwi lo enak ludruk, kabeh arep nonton. Jawab salah seorang pemuda. Aku melu, ucap Cahyo sambil melompat dari pos dan mengenakan sandal jepit. Cah cilik, ojo melu-melu, acarane nganti wengi. Larang pemuda-pemuda desa itu. Moh, pokoknya melu. Cahyo mengenakan sarung di punggungnya dan berlari tanpa menghiraukan larangan mereka. Ludruk adalah kesenian tradisional asal tempatnya Cahyo di Jawa Timur yang menampilkan drama ringan dengan sentuhan musik gamelan dan tarian tradisional. Kampung Cahyo terletak di pedalaman di atas gunung di Jawa Timur. Saat ini masih belum banyak warga yang memiliki radio, apalagi televisi. Jadi saat ada acara seperti ini, warga desa akan berbondong-bondong pergi menonton. Sebuah panggung sederhana telah terlihat di pinggir hutan. Ternyata bapak dan ibu juga sudah ada di sana, turut menonton duduk lesehan dengan sandal sebagai alas duduk. Bapak, ibu, kesini nggak ngajak-ngajak, protes Cahyo. Cah cilik, gak usah ikut-ikut, acarane sampai malam, sana pulang. Perintah bapak. Sebentar aja, aku kan belum pernah nonton ludruk, ucap Cahyo yang hanya dibalas gelengan kepala oleh bapak. Sebuah penampilan menawan ditampilkan oleh kelompok tersebut. Dibuka dengan tari-tarian yang diiringi musik gamelan dan dilanjutkan dengan drama ringan yang membahas hal-hal ringan sampai yang berat. Sing nanggep ludruk iki sopo to, Pak? Tanya Cahyo. Ora enak saya nanggep, katanya ludruk keliling, mbuh mengko nyawer apa piye. Jawab bapak. Memang terlihat sebuah gerobak besar yang dihias cantik terparkir di belakang panggung. Mungkin itu digunakan untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Warga desa menonton dengan serius. Sesekali mereka tertawa dengan candaan yang dibuat oleh pemain-pemain di panggung. Beberapa kali Cahyo pun dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Namun Cahyo melihat satu hal yang menarik perhatiannya. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Menjelang tengah malam, acara pun selesai. Cahyo dan yang lain bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara tadi selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, Cahyo dan para warga mendengar suara lonceng kericik berbunyi. Rupanya itu suara dari gerobak para pemain ludruk yang meninggalkan lokasi, bersimpangan dengan arah Cahyo kembali ke desa. Kelompok ludruk itu mampir ke desa Cahyo setiap malam Jumat. Anehnya, ternyata mereka tidak pernah meminta bayaran sedikit pun dari warga. Singkat cerita, hari sudah Kamis kembali. Nanti malam kelompok ludruk itu akan mampir ke kampung ini lagi.
Siangnya, Cahyo membantu bapak mengurus kuda peliharaan bapak. Sayangnya ternyata setelahnya, Cahyo terlalu lelah dan ketiduran. Lewat tengah malam, Cahyo terbangun. Dan ternyata bapak dan ibu masih belum pulang. Sudah pasti mereka menonton lagi tanpa mengajaknya. Cahyo kesal di situ. Segera Cahyo mengenakan sandal dan sarungnya dan berlari keluar. Ada yang aneh. Seluruh desa terlihat sepi, tanpa ada lampu-lampu yang menyala di rumah warga. Angin berhembus meniupkan sebuah selebaran yang berisikan pemberitahuan mengenai acara ludruk itu tertiup ke arah Cahyo. Hadirilah lakon teristimewa oleh ludruk topeng ireng yang pasti bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal. Cahyo meremas kertas itu dan merasa kesal. Acara sebagus ini bapak dan ibu tidak membangunkannya. Nanti sampai sana akan kumarahi bapak, pikir Cahyo dalam hati. Selangkah demi selangkah Cahyo meninggalkan desa dan menuju perbatasan hutan. Tapi di situ Cahyo enggak melihat ada panggung di sana. Matanya menoleh ke sekitar dan ternyata terdengar suara musik samar-samar dari dalam hutan. Rupanya panggungnya pindah ke dalam hutan. Cahyo menyusul ke sana. Suara alunan musik terdengar semakin jelas. Namun beda dari biasanya. Suaranya mengalun lambat dan terasa menyeramkan. Dari jauh sudah terlihat panggung seperti biasa, tapi cahayanya jauh lebih redup. Cahyo merasakan perasaan yang enggak biasa, namun ia tetap mencoba mendekat. Apa yang dilihatnya sama sekali tidak dapat dipercaya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Cahyo menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran terpaku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu. Kaki Cahyo terkulai lemas di situ. Ia jatuh terduduk tanpa mampu untuk berdiri lagi. Dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermunceratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Bapak, Ibu. Cahyo memaksakan kakinya untuk berdiri mencari keberadaan mereka. Dari jauh terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Cahyo ingin segera berlari menghampirinya, namun terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuanya. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja Cahyo berlari ke arahnya, namun rupanya lengan si pemain dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Cahyo berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini, tapi ternyata ia salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia saat topengnya terbuka. Terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala bapak hingga terputus. Cahyo tidak mampu menahan perasaan sedih dan takutnya, namun ia juga tidak berani menghampirinya. Cahyo terjatuh dan terduduk di sebuah ranting yang menimbulkan suara, yang akhirnya membuat mereka sadar akan kehadirannya. Para pemain itu menoleh dan menemukan keberadaan Cahyo. Makhluk mengerikan yang membunuh bapak menekan topengnya kembali dan bersiap menghampiri Cahyo. Rasa takut semakin menjalar, namun Cahyo mencoba mengumpulkan keberanian dan berlari menjauh dari tempat itu. Lari, aku harus lari, pikir Cahyo dalam hati. Tapi kemana? Tak ada satu orang pun di desa. Cahyo meninggalkan hutan. Suara langkah kaki seseorang terdengar semakin dekat ke arahnya. Namun ia tetap berlari ke arah desa, seperti saat ditinggalkan. Tidak ada satu warga desa pun di sini. Ia mencoba menyembunyikan dirinya dari makhluk itu.
Langkah demi langkah terdengar memasuki desa yang gelap, dan tidak ada seorang pun di sana. Satu demi satu pintu dibuka dengan kasar, dan memang sudah tidak ada orang di sana. Ia bersembunyi di belakang rumah salah seorang warga, tapi Cahyo tidak yakin dia tidak bisa menemukannya. Saat makhluk itu semakin dekat, Cahyo teringat kuda peliharaan Bapak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyelinap ke kandang kuda milik Bapak, menaikinya dan menerjang ke arah luar desa. Seharusnya makhluk itu tidak bisa mengikutinya dengan kecepatan kuda. Pikir Cahyo cukup tenang. Ia mengambil jalur turun ke arah terminal, walaupun tengah malam setidaknya di sana pasti ada orang. Jalur turun ke terminal masih harus melalui jalan yang dikelilingi oleh hutan. Hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat di sekitarnya. Dengan kecepatan kuda milik Bapak, sedikit lagi Cahyo bisa mencapai terminal. Ia memacu kuda Bapak dengan secepat mungkin. Cahaya lampu terminal sudah mulai terlihat. Namun belum sampai ke sana, ia terhenti. Makhluk itu meleset keluar dari pepohonan dan menghadangnya. Bagaimana ia bisa menyusulnya? Sudah pasti itu bukan kecepatan manusia, dan benar. Makhluk itu melayang menghampirinya yang ada di atas kuda dan bersiap mengayunkan parangnya. Merasakan bahaya, kuda Bapak mencoba melawan dengan mengangkat kaki depannya dan menjatuhkan Cahyo. Ia mencoba berdiri dan terus berlari ke arah terminal. "Tolong, tolong!" teriak Cahyo sambil berlari. Cahyo nggak lagi menoleh ke belakang. Entah yang mana yang terjadi dulu. Ia sampai di terminal atau makhluk itu membunuhnya terlebih dahulu. Namun kakinya sudah lelah untuk berlari. Napasnya pun juga hampir habis. Sampai akhirnya Cahyo pun terjatuh. Entah hayalan atau bukan, seorang pria berdiri di hadapannya. Ia menangkap dan segera memeluknya. "Hei, kamu kenapa? Ada apa toh?" Ucap bapak itu. "Aku dikejar demit, Pak. Tolong, Pak," ucap Cahyo dengan suara yang sudah lemas. Di tengah gelapnya malam, makhluk itu muncul dari kejauhan, menghampiri kami berdua. Walaupun ia sudah menemukan seseorang, tapi apa kami bisa selamat? Pikir Cahyo. Bapak itu berdiri membelakanginya. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah korek api dengan ukiran kuno. Berkali-kali doa dan ayat suci dibacakan oleh bapak itu. Makhluk itu merasa terganggu dan menutup kupingnya. Namun bukannya menjauh, makhluk itu menahan rasa sakitnya dan menerjang ke arah kami. Sebelum sempat mendekat, bapak itu membuka tutup korek api itu dan menyalakannya. Cahaya api menerangi sekitar kami, tapi yang ia lihat semakin mengerikan. Makhluk penghuni hutan sama-sama terlihat dan memandang kami dari semua sisi yang disinari cahaya itu. Tapi ternyata tak seperti pikiran Cahyo. Setan itu tidak dapat mendekat ke arah kami yang dikelilingi cahaya dari api dikorek itu. Bapak itu terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan kami. Tak tahan dengan siksaannya, makhluk itu pergi dan melarikan diri. Setelah merasa aman, bapak itu menggendong Cahyo dan menaikinya di Vespa tuanya. Ia mengajaknya ke pos polisi di terminal untuk menjelaskan apa yang terjadi. "Ini diminum dulu. Habis itu ceritain ada apa." Segelas teh hangat diberikan oleh salah seorang petugas kepada Cahyo. Walau hanya sedikit, teh hangat ini memberikannya sedikit tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi di desanya, mengenai kelompok ludruk yang membantai warga desa dan salah seorang pemainnya yang merupakan demit berwajah mengerikan yang mengejar Cahyo hingga ke sini. Awalnya mereka tidak percaya, namun cerita bapak yang menolongnya mengusir setan itu merubah pandangan mereka. Waktu mendekati pagi hari, polisi setempat sudah mengumpulkan beberapa orang dan mengantar Cahyo ke lokasi kejadian di desanya. Cahyo hanya berharap ibunya masih bisa selamat dari kejadian semalam. Para polisi dan bapak yang menolongnya sampai duluan di lokasi. Terlihat ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Cahyo berlari memastikan apa yang terjadi di sana, namun seorang polisi dan bapak itu menahannya. "Udah, nggak usah kesana. Ini kelaskan aja ya, Dek," ucap bapak itu. "Enggak, aku harus ke sana," teriak Cahyo sambil meninggalkan mereka. Terlihat yang tersisa di sana hanya jasad-jasad warga desa yang ia kenal dan sama sekali tidak ditemukan kepala di badan mereka. Panggung ludruk yang berdiri semalam sudah tidak ada di tempat dan tanpa jejak sedikit pun.
Satu demi satu jasad warga Cahyo perhatikan, sampai ia terhenti di tubuh sepasang manusia dengan pakaian yang ia kenal. Itu jasad bapak dan ibu. Bapak, ibu. Tangisan Cahyo memecah keheningan pagi di hutan itu. Entah ia tak tahu apa lagi yang harus dilakukannya setelah ini. Melihat Cahyo menangis tanpa henti, bapak yang menolongnya menghampirinya dan segera memeluknya. Sudah, yang tabah ya, kita kuburkan mereka dengan layak, ucapnya. Cahyo hanya terisak dan mengangguk. Bapak belum tahu nama kamu. Lanjutnya. Cahyo pak, nama saya Cahyo, ucap Cahyo sambil terisak. Ya sudah, habis ini Cahyo tinggal sama bapak aja ya, ikut ke kampung bapak di Jawa Tengah. Di situ Cahyo udah gak punya pilihan lain. Saat ini tidak ada lagi orang yang bisa merawatnya setelah seluruh warga desa tewas. Iya pak, kalau makhluk itu ngejar saya lagi gimana? Tanya Cahyo sambil terisak. Gak usah khawatir, mulai sekarang kamu panggil saya Pak Le. Anggap aja Pak Lemu sendiri. Nanti di sana saya ajarin ilmu batin supaya kamu bisa menolong orang lain yang bernasib sama, jelasnya. Tidak butuh waktu lama, berita mengenai desa Cahyo terdengar hingga ke desa lain. Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu menguburkan warga, sekaligus mencari tahu apa yang terjadi. Mengenai keberadaan Cahyo yang selamat, Pak Polisi sepakat untuk merahasiakannya dari warga desa lain demi keselamatan Cahyo. Setelahnya, Pak Le mengajak Cahyo tinggal di kampungnya, mengajarkannya hidup mandiri dan mengenalkan ilmu-ilmu batin yang bisa menjadi pegangan Cahyo saat menghadapi bahaya. Nanti ketika saatnya tiba, Cahyo bertemu dengan kelompok ludruk topeng ireng, ia akan siap menghadapi mereka semua. Cerita ini masih terus berlanjut. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa jika kalian suka, like video ini, dan jika belum subscribe channel ini agar terus berkembang serta mendapatkan updatean video dari channel ini.